Halo teman-teman Dipa, kenalin aku Resto dan teman aku Syifa. Hari ini aku dan Syifa mau bahas tentang sesuatu nih, tapi sebelumnya aku mau nanya dulu, teman-teman pernah gak sih ngerasa kalau hidup kalian itu terlalu banyak dicampuri oleh orang lain? Atau bahkan teman-teman ngerasa kalau hidup teman-teman itu terlalu dikendalikan oleh orang lain? Nah, kalau aku pribadi, aku sering banget nih merasa orang lain itu terlalu banyak mengambil keputusan dalam hidup aku. Bahkan ketika aku nggak setuju sama kritikan mereka, aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku kebanyakan diem aja. Yang dirasakan Syifa itu mungkin bisa jadi juga ya dirasakan oleh teman-teman. Padahal kalian tuh berhak loh untuk berkata tidak atau menolak ketika orang lain terlalu ikut campur dalam hidup kalian. Itu yang dinamakan dengan self boundaries. Nah, self boundaries itu apa sih? Self boundaries itu batasan atau ruang antara diri kita dan orang lain. Kenapa sih kita harus membentuk self boundaries? Jadi kenapa kita harus membentuk self boundaries itu karena untuk kesejahteraan kita sendiri tentunya, untuk menetapkan antara hak dan kewajiban kita terhadap orang lain gitu. Jadi sangat penting kita untuk mengetahui batasan antara diri kita dengan orang lain. Sekarang kita bahas dulu nih, ada berapa macam sih self boundaries itu? Nah, yang pertama itu ada material boundaries, sama seperti namanya, material yang berarti berkaitan dengan benda-benda. Material boundaries ini berarti kita memberikan batasan benda apa yang boleh diberi atau dipinjamkan kepada orang lain, seperti misalnya uang, mobil, pakaian, makanan, dan sebagainya. Selanjutnya ada physical boundaries, yaitu batasan antara fisik kita, tubuh kita dengan orang lain. Seperti kapan kita mau bersalaman sama orang lain, sama siapa kita mau berpelukan, dan sebagainya. Pokoknya yang berkaitan sama antara fisik kita dan orang lain. Nah, kalau tadi fisik, kalau tadi ada physical boundaries yang berkaitan dengan tubuh kita, berikutnya ada mental boundaries. Mental boundaries itu adalah tentang pikiran, pendapat, dan nilai-nilai yang kita anut. Sejauh mana kita dapat memberikan batasan terhadap nilai dan pendapat kita, dan memberikan rasa hormat juga terhadap perbedaan pendapat orang lain. Nah, selain mental boundaries, ada juga emotional boundaries, yaitu batasan antara emosi kita dan tanggung jawab kita terhadap orang lain. Maksudnya seperti apa sih? Yaitu kita menahan diri kita untuk terlalu banyak menasihati orang lain atau terlalu banyak menerima nasihat dari orang lain. Kita membatasi diri kita dari apa yang menjadi tanggung jawab kita dan apa yang menjadi perasaan pribadi kita terhadap orang lain. Sehingga kita membentuk batasan emosi untuk menghindari diri kita dari perasaan bersalah atas permasalahan orang lain. Nah, berikutnya ada sexual boundaries. Sexual boundaries ini berkaitan dengan hal-hal seksual. Sejauh mana kita memberikan batasan terhadap diri kita, bagaimana kita ingin diperlakukan, seperti disentuh atau lain-lain. Apa, di mana, bagaimana, itu juga perlu banget buat kita kasih batasan. Nah, yang terakhir itu ada spiritual boundaries, yaitu berhubungan dengan spiritual atau koneksi kita dengan kepercayaan kita, Tuhan kita, apa yang mau kita percayai dan apa yang orang lain percayai. Kita menetapkan batasan diri kita terhadap hal tersebut. Nah, tadi kan kita udah ngejelasin apa itu self boundaries dan macam-macam self boundaries. Sekarang mungkin teman-teman juga masih bertanya-tanya, kenapa ya walaupun udah tahu tapi kok masih susah gitu untuk menerapkan self boundaries? Mungkin self boundaries itu susah diterapkan karena yang pertama mungkin karena kita selalu mengutamakan orang lain dibanding diri kita sendiri, sehingga kita tidak mengenal apa sih yang sebenarnya kita inginkan dan bagaimana sih cara kita menetapkan batasan diri kita. Yang kedua mungkin karena kita seringkali merasa kalau kita itu nggak memiliki hak untuk mengatur hidup kita sendiri. Kita terlalu membiarkan orang lain mencampuri urusan kita, sehingga kita nggak bisa menetapkan batasan untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, kita seringkali menganggap bahwa dengan memberikan batasan itu bisa merusak hubungan kita dengan orang lain. Padahal hubungan yang sehat dimulai dengan dasar-dasar batasan diri yang sehat pula. Nah, terakhir, hal yang mungkin membuat kita sulit untuk menegakkan self boundaries adalah karena
kita tidak pernah belajar untuk menegakkan self boundaries itu sendiri. Jadi, yuk mulai dari sekarang kita coba mengkomunikasikan apa yang menjadi batasan diri kita. Mungkin teman-teman masih bingung nih dan masih belum ngerti bagaimana sih caranya membentuk self boundaries. Yang pertama, kita perlu mengenali batasan pribadi kita. Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa macam self boundaries. Ada material boundaries, physical boundaries, mental boundaries, dan lain-lain. Lalu yang kedua, kita perlu menetapkan dengan tegas apa yang menjadi batasan diri kita itu. Kita harus berani untuk mengungkapkan dan mengkomunikasikan kepada orang lain apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Selanjutnya, kita coba belajar menerapkan dari hal-hal yang paling kecil terlebih dahulu, mulai dari barang apa yang kita boleh pinjamkan ke orang lain, atau kapan kita mau bersalaman sama orang lain, kapan kita mau bertemu sama orang lain, berdekatan sama orang lain, seperti itu. Lalu yang terakhir, jangan takut untuk mengutarakan batasan pribadi kita. Ketika kita merasa orang lain terlalu mencampuri urusan kita, kita perlu bilang, kita boleh kok bilang ke orang tersebut kalau kita tidak suka atau kita keberatan dengan hal tersebut. Oke, sekian pemaparan dari kita. Sampai bertemu di video selanjutnya.